ke dokter gigi, Bu? Iya, masih perawatan gigi gara-gara bolongnya terlalu besar, nggak pernah ditambal, jadilah perawatan. Rambutnya kok lepek, Bu? Habis keramas. Oh, habis keramas, nggak dikeringin. Enggak, malas. Wah, ini orang Koreanya kuat sekali ya. Wah, wah. Lupa batang. Kamu lupa batang. Kanan aja. Kanan aja. Ah, Keburu. kita mau ke Guro kan? Emang Guro Ya. lewat mana? Guro lurus. Lurus? Oh, Nggak tahu. Guru mana sih? Gitu. Guro situ dong. Hah? Guro situ. Ini Yodong kok. Ah. Maklum ya kalau perempuan. Jadi bagaimana Ibu tentang kesan pesan untuk yang kemarin Ibu sebagai dokter tentang influencer yang mengatakan nggak pakai masker? Aku tipe yang kayak corona be aja gitu. Misalnya abis beli makanan nih dari Gojek online gitu, aku nggak cuci tangan dulu baru makan, jadi kayak ambil apa segala macam, terus makan aja pakai tangan. Mau ada corona kek, ada demam berdarah kek, ada flu burung kek, ada apa kek, sehat tetap harus. Apa ya? Ya kalau cerita sebagai tenaga medis, ya itu sih salah banget gitu. Dia melakukan suatu kesalahan. Hah? Itu pas. Iya, aku maju. Kenapa kamu maju? Aduh, Pak. Maklum guys. Dia jalan cepat, aku jalan cepat, dia jalan cepat. Gila, kita mau balapan. Gitu. Jadi gimana kesannya? Kesannya ya jangan diikutin sih. Gitu. Jangan diikutin karena ya ibarat ini masker sih. Ini masker. Hah. Masker ini tidak membuat kita tidak kena. Jadi dengan kita pakai masker mungkin nggak sih kita kena? Ya mungkin, masih mungkin kita kena. Tapi kemungkinannya itu diperkecil kayak gitu. Sekarang dia nggak pakai masker, kemungkinan kenanya lebih besar daripada orang-orang yang nggak pakai masker kayak gitu. Haha. Jadi Aku juga nggak nonton sih fullnya wawancaranya seperti apa, dan sekarang juga videonya udah di take down. Jadi agak susah ya kalau kita menjudge orang itu tanpa nonton videonya. Apa sih yang dibicarain? Benerakah cuman itu aja, apa hanya sepotong secuplik video? Kan sering tuh kalau media di Indonesia, bukan menjelekkan media ya, cuman kebanyakan orang-orang tuh mengambil satu videonya tuh panjang, haha. sejam gitu. Tapi yang diambil adalah yang jeleknya aja gitu. Oh gitu. Secuplik yang salahnya aja. Jadi nggak tahu juga sih yang dia bilang itu apa. Fullnya secara lengkapnya yang diceritain, yang diobrolin sama mereka itu apa gitu. Aha. Cuman kalau cerita soal dia ngomong saya nggak pakai masker, sebenarnya urusan dia sih, ya. Bener juga sih. Ya urusan dia, orang dia yang nggak pakai masker kok gitu. Cuman buat kalian ya jangan diikutin. Tapi kan dia influencer, Ibu. Betul sih, dia influencer, betul. Aha. Tapi kan kalian juga manusia kan, punya otak buat dipakai buat mikir gitu. Betul nggak? Tapi nggak punya otak dia gitu. Gitu. Influence itu kita harus ngikutin influence yang baik. Influence yang buruk ya jangan diikutin. So kalau ada yang seperti itu ya influence
as influencer, she gave you bad advice, so don't do this, don't do that. Segampang Bu, itu sih. aku mau jalan lebih duluan. Kamu maju. Maklum. Guys, baru aku di syuting dia. Intinya dia sebagai influencer, tapi kita sebagai penontonnya pun harus bisa memilih sih. Oh, yang dikatakan dia salah gitu. Aha. Ya jangan diikutin, itu aja sih. Kalau sampai dibully gimana ya too much sih, memang too much. Tapi kan netizen yang Dua sisi ya, satu sisi pelajaran, buat kemanusiaannya gitu. pelajaran buat dia kalau mau ngomong apa dia sadar diri, oh gue influencer nih, gue harus tahu penonton gue ada yang bodoh nggak mau mikir, ada yang pintar gitu. Tapi di satu sisi menurutku too much juga sih kalau sampai dibully. Jadi yang harus dokter lakukan sekarang ini apa gitu untuk masyarakat Indonesia yang lebih teredukasi, supaya lebih teredukasi tentang penyakit corona ini? Ya carilah sumber-sumber yang benar gitu. Jadi kalau mau cari sumber berita tentang corona, tentang sakitnya seperti apa, pengen tahu gimana cara menanggulanginya, carilah sumber yang benar. Itu kan istilahnya kalau pencegahan corona, penanganan corona. Paling kan orang Indonesia butuhnya apa sih? Pencegahannya kan, kayak gitu. Kalau penanggulangannya kan ada dokter. Kenapa susah-susah lu mikir gitu kan? Pencegahan sama tanda-tandanya, ya itu carinya di webnya dokter gitu. Memang yang kalau cari di internet tuh itu memang sumbernya sumber terpercaya kayak gitu. Jangan ambil di asal sembarang sumber, nggak tahu itu siapa, asal terkenal aja diambil dicaplok kayak gitu. Dengerin tuh guys, untuk masalah kesehatan tanya sama orang medisnya, jangan tanya influencernya. Influencer mah jual apa ya, jual berita. Ya kalau misalnya nih, ini contoh aja ya, ada salah satu influencer dia dokter, ya itu boleh lah. Oke lah gitu. Yang kayak dokter Safi ntar lagi menjadi influencer ya. Itu yang kita, ya banyak kan ya dokter yang influencer juga. Kalau mereka kasih kayak apa ya, edukasi terus dipercaya karena ya sumbernya tepat kayak gitu. Oh gitu. Harus smart lah, smart. Pilih-pilih. Jadi pembicaraan yang tentang corona itu jangan dibuat main-main kayaknya ya. Setiap orang bebas untuk balik lagi. Oke. Kita sebagai orang, sebagai manusia bebas buat berpendapat, betul. Kita bebas sih. Tapi di satu sisi kita juga harus tahu batasan-batasannya. Kayak kamu berpendapat, pendapat saya begini loh. Oke. Tapi apakah orang lain harus ngikutin? Enggak. Kecuali itu memang keahlian kamu. Kayak gitu. Jadi mungkin ya ini pendapat gua aja gitu. Bukan suatu kayak apa ya, kayak anjuran, saran gitu, enggak. Tapi cuma kayak pendapat saya begini, kayaknya itu sah deh, ya nggak? Kalau dan harus hati-hati, itu sih harus hati-hati, harus tahu sampai batas mana saya boleh ngomong. Oke. Saya boleh berpendapat sampai batas mana, seperti itu. Oke, Dok. Sekarang kita bisa lihat Korea yang sudah mulai menurun masalah corona. Gitu. Tapi kemarin naik ya gara-gara K-Club itu ya. Kita boleh lihat sekitarnya udah mulai beraktivitas normal. Tetapi orang-orang pasti menggunakan masker ya. masih Menggunakan masker.
Ya itu balik lagi, masker itu hanya pencegahan. Jadi kalau saya pakai masker, saya jadi nggak akan kena corona. No, nggak sama sekali. Gimana dok? Ulangi tadi. Ya ini kan masih pada pakai masker kan. Aha. Ya masker itu bukan karena pakai masker jadi nggak akan kena corona, nggak pakai masker pun masih bisa kena corona, apalagi kalian nggak pakai masker gitu loh. Yang ada proteksinya aja masih bisa kena, apalagi kagak pakai gitu. Ya. Kalau dokter melihat apa sih perbedaan orang Indonesia dan orang Indonesia tentang edukasi kesehatan? Maksudnya gimana? Perbandingannya gini, kita melihat corona di Indonesia bagaimana, corona di Korea itu bagaimana. Mungkin gini aja dokter melihat bagaimana orang-orang Korea itu beredukasi, belajar tentang corona itu, dan bagaimana mereka melalui penanganannya. Mereka cukup patuh sih, apa yang dianjurkan sama pemerintah, apa yang dianjurkan, yang dipasang-pasang tuh dibaca gitu kan. Kalau kita jalan kadang-kadang suka lihat kan, kayak spanduk-spanduk kalau ini ada corona harus hati-hati, bahkan naik bus juga suka ada kan. Sama alarm ya. Sama alarm. Jadi kalau di Korea itu guys, di Korea di mana-mana kalau kita pergi kemanapun atau tinggal di suatu tempat pun, itu saat ada alarm yang memberitahukan kita bahwa di sini ada orang terkena suspek suspek corona sekian dan indikasinya kemana-kemana dan mereka pergi kemana aja gitu. Ya, maksudnya pemerintah membuat seperti itu tuh kan ada maksudnya ya. Maksudnya udah ada pedoman itu, mereka bikin nggak ngasal, mereka bikin ada handbooknya, ada. Ya maksudnya mereka bersusah payah mengadaptasi yang dari Wuhan itu kan yang pertama kali kena. Otomatis pedomannya dari mereka dong, karena mereka yang paling pertama kena dan istilahnya berpengalaman begitu ya. Nah, pemerintah Indonesia itu pasti mengadaptasi caranya orang-orang Wuhan untuk mengatasi corona kayak gitu. Nah, kalau orang-orang Korea ya dengan ada peraturan-peraturan, dengan ada saran-saran begitu, ya diikutin. Kalau orang Indonesia terlalu banyak variasinya kalau menurutku. Indonesia tuh dari ujung ke ujung terlalu banyak variasi. A few moments later, a few inches later, 2 hours later. Ini adalah di lift juga harus kita jalan guys. Kamu tahu naik bis berapa? 660. 600. Gimana bu? Suasana? Pakai jaket hitam nggak panas? Panas? Ke bisnya.
Ada banyak sih ininya. Emang ada banyak. Gimana Bu? Selama tinggal di Korea? Kalau ada janji sama dokter gigi jangan kemalahan. 다음 정류소는 구의역 중앙유통상가 롯데마트입니다. This stop is 신도림역 구로 스테이션. 정상의 배터리 만나러 건강이 됩니다. 출시 후 신경 시 이 대상 시도 건강검진 선물 정정형 내과 프로덕 위문화 Kesan-kesan Ibu selama naik transportasi Korea bagaimana? How do you feel? Gampang lah. Suaranya lebih kecil Bu. Gampang dan nyaman sih. Apa masih mau di Indonesia? Kalau bukan ya di Indonesia nggak pakai transportasi umum sih. Naik mobil ya. Dan semua di sini ada CCTV kan, Oh. dan kita lihat jaga kebersihan. It's nice. Oke, ini yang baru tambah lagi giginya. Baru perawatan gigi. Terus kita mau kemana sekarang ini? Apa tempat baseball? Iya, tempat baseball, biasa tempat baseball, terus kayak gor-gor gitulah. Salah satu baseball tempat terbesar di Korea. Baseballnya tempat guro. Biasa nih tempat itu ya, tempat para konser kayak BTS gitu loh. BTS, terus pokoknya artis-artis besar biasa konser di sini gitu. Haha, gede-gede keren-keren. Jadi tempat olahraga juga. Oh. Bukan kayak orang dewasa. Bagus ya tempatnya. Jujur aku selama tinggal di sini pun nggak pernah kesini nih. Oh, tempat baseball tuh, keren ya. Jadi kayak salah satu ikon baseball olahraganya mereka terbesar nih. Mereka gila banget namanya baseball. Wih. Aku pernah kesini. Iya. Ye, tempat olahraga. Dia taman gitu ada kan? Aha. Nah, ditinggalin lagi. Cun nih. Oh, debakta. Dan lihat orang sekitarnya, lihat orang Korea masih menggunakan masker gitu. Gunakan masker itu penting sekali. Tanggapan nih Bu Dokter gimana? Lu kagak pakai masker gitu loh. Bukan segalanya sih emang, Ber. Gitulah. Kita jalan-jalan di daerah Guro. Ya Skydome. Namanya tempatnya Skydome, kawan-kawan. Skydome. Obat tuh, obat gigi. Obat tambalan ya? Kan. Tak. Tambalan pink kan? Yo. Berarti Sementara. Kalau di itu langsung jeder tambah loh. Oh ya kak? Tadi dokterku yang di abal-abal loh. Ini ya.
Ini kalau di Indonesia, ini udah tempat orang mancing tuh. Ikannya gede-gede. Gede banget. Tuh, ikannya gede-gede tuh. Nggak kelihatan ya? Gede banget. Gurame itu. Gurame? Tuh, ikan mas namanya gurame itu. Atau? Oh, ini kalau di Indonesia ini udah jadi satu tempat mancing. Terus kalau kedua tempat renang ini, ya. Di sana pojokan pasti ada orang nyuci. Di pojokan lagi ada orang buat rumah susun. Gila keren ya. Ikannya gede-gede dibiarin loh. Jadi kok nggak ada yang mancing, ya kan? Kita nggak mikir kok nggak ada yang mancing ya. Gak tahu sih isinya apa. Emang boleh masuk? Nggak boleh sih. Nggak boleh. Harus ada tiket Ah, pertandingan. kalau kayak gini doang cuma lewat doang. Ya, iya sih. Tapi at least kita bisa lihat skydog Korea. Iya. Oh, enggak ya? Kirain udah ada tulisan-tulisan gitu mau ada pertandingan nggak ya? Ya kan pamer kayak ada wilayah ya. Ada wilayah. Kan kayak ya kayak wilayah lah. Jadi kayak Buton, Biro itu kan kayak wilayah. Jadi mereka kayak Jakarta lawan Bandung lah. Ini sih kayak Persik lawan Persija lewat. Ini bagus loh. Kayak apa? Bola baseball. Orang bawa besok. Emang ya? Bagus ya? Oh, keren ya. Jadi konser-konser kayak konser BTS atau G-Dragon pernah di sini rumah, Generation atau artis besar pasti kalau mengadakan konser di sini. Oke. Pernah banyak dulu anak kecil-kecil tuh anak kayak cabe-cabean gitu kan. Ada lagi aku pikir ada apa? Cabe-cabean. Ada botol lah. Oh, BTS gitu. Jadi gitu. Kita coba. Coba triknya pasti. Hah? Mana? Oh ya, itu. Oh ya tempat duduknya kan. Nanti kita sana. Kita mau lihat dulu. Mana potnya? Oh iya. Kim Hwa-sung, Park Yun-ho, Seo Dong-chang, Lim Yong-wook, Lee Jong-hu, Lee Ji-yoon. Kim dan Lee. Kim itu bisa dikatakan marga Kim ya. Marga Kim itu termasuk 50 penduduk Korea, 50%. Lee juga. Lee Kim gitu. Oke. Halo semuanya. Kita mau jalan pulang nih.
Dadah. Sekali lagi. Sampai jumpa konten selanjutnya. Dadah.